Halo guys, jumpa lagi guys. Beberapa hari yang lalu kita sama-sama mendengar guys ya, keinginan Ketua FAM ya, PSSI-nya Malaysia ingin sekali mengajak Indonesia melakoni uji coba. Ya, kenyataannya justru Indonesia melakoni uji coba dengan Tanzania ya. Ini salah satu negara di Afrika. Ya, kembali saya bilang juga guys ya, sebenarnya kita nggak perlulah harus uji coba dengan Malaysia. Ya, kita uji coba dengan tim-tim di atas kita, ya kan? Ya kan sama. Mereka kan dulu kan seperti itu, menganggap kita di bawah mereka. Mereka tidak mau melakoni uji coba dengan kita. Ya sama, sekarang kita juga seperti itu. Tidak usah lagi kita berpikir untuk uji coba dengan negara-negara ASEAN, ya kan? Ya bukan jumawa, bukan. Supaya apa? Kita juga meningkatkan kualitas para pemain kita, ya kan? Karena apa? Cita-cita kita jelas. Ingin Indonesia ini, sepak bola Indonesia ini makin mendunia. Bahkan sebentar lagi di bulan Juni ini kan kita akan melawan Irak dan Filipina, ya kan? Ya kita harus seperti itu. Cari lawan yang memang jauh di atas kita, ya kan? Jadi langsung saja guys, kita tonton satu video miliknya Antanua Media ya guys, di mana di sini memberitakan bahwa media Vietnam mengomentari uji coba Indonesia melawan Tanzania. Dan pastinya jangan lupa teman-teman nanti kunjungi ya channel Antanua Media. Nanti linknya saya taruh di deskripsi. Oke, langsung kita tonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di channel ini. Semoga semuanya selalu dirahmati oleh Yang Maha Kuasa. Ya, Timnas Indonesia dijadwalkan akan melakoni 2 laga lanjutan pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang dijadwalkan pada tanggal 6 dan 11 Juni 2024. Namun Timnas Indonesia akan melakukan laga uji coba atau pertandingan persahabatan melawan Tanzania. Akan tetapi salah satu media Vietnam, The Tao 2, menyinggung keputusan Timnas Indonesia yang menolak bertanding menghadapi Timnas Malaysia dan lebih memilih lawan yang tidak terkenal oleh supporter sebelum turun di laga pemungkas kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam artikelnya, The Tao mengatakan bahwa awalnya Federasi Sepak Bola Malaysia berkeinginan untuk melakukan pertandingan persahabatan melawan Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia pada bulan Juni ini. Namun pada akhirnya Timnas Garuda berakhir dengan lawan yang relatif tidak dikenal oleh supporter sepak bola, tambah media Vietnam tersebut. Oke, demi memastikan kesiapan dan kematangan jelang 2 laga pemungkas tersebut, Timnas Indonesia terlebih dahulu akan menggelar laga uji coba menghadapi Tanzania pada Minggu 2 Juni 2024. Dan untuk diketahui, Timnas Tanzania merupakan wakil dari Afrika yang menempati peringkat 119 dunia. Dan unggul 15 posisi dari Timnas Indonesia yang saat ini berada pada peringkat 134 dunia. Ya, betul. Tak hanya itu, negara dari wilayah Afrika Timur ini dihuni oleh para pemain-pemain berkualitas yang merumput di Liga Eropa. Sehingga melihat Timnas Indonesia yang memilih untuk melakukan laga uji coba menghadapi Tanzania, media Vietnam tersebut justru menyinggung keputusan skuad Garuda yang menolak tawaran bertanding dengan Timnas Malaysia demi memilih wakil dari Afrika yang dinilai tidak dikenal. Walaupun demikian, media Vietnam ini tetap memuji Timnas Indonesia. The Tao menyebut laga kontra wakil Afrika itu merupakan laga persahabatan yang membantu pelatih Sintayong dan timnya untuk melaju dengan momentum paling sempurna sebelum 2 pertandingan yang akan datang. Ya, diketahui sebelumnya Presiden FA Malaysia, Datuk Haji Hamidin Mohamad Amin, mengakui bahwa dirinya berkomunikasi dengan Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI untuk menggelar laga uji coba. Tak dinafikan kejayaan sekarang Persatuan Sepak Bola Indonesia dan inisiatif Ketua Umum Pak Erick Thohir dah membuka mata pada semua barisan coach daripada senior team sampai youth. Kita akan mengambil pemain barisan yang kualiti tinggi supaya kita untuk mewakili negara. Tetapi ingat, kita ni takkan sama dengan Philippines ataupun dengan Indonesia. Mereka punya banyak pemain barisan yang boleh mereka pilih. Jadi diaspora Malaysia banyak very limited. Sulit cari pemain keturunan itu mengatakan ada kita FM tak push, banyak yang fake. Dan counsel saya Christopher Rush yang memantau perkara ini telah melihat yang reason ini pun, pemain ini pun bila kita PM yang ni pun dia tak jawab. Dan kita pun dapat tu dia pun tak ada mak ayah atau ibu atau ayah dia daripada Malaysia.
Jadi banyak yang ada tipu lah masuk di situ. Mungkin perlawanan persahabatan yang dinanti-nantikan ni boleh diusahakan atau memang ada dalam planning, maybe dalam pesta bola mereka ke Datuk? Buat masa dekat. Erick Thohir pernah nak ajak kita lawan pada last year saya ingat, tapi kita tak dapat ada timing tu, semua under 23 tak saya ataupun senior team. Tapi kalau ada ruang bila untuk FIFA calendar, tak ada salah untuk kita bermain dengan Indonesia sama ada senior team atau under 23. Kita tengok kesesuaian lah masa dan juga ketika tu kedua-dua pasukan. Namun Ketua Umum PSSI tersebut hingga saat ini belum memberikan jawaban pasti dan lebih memilih untuk membangun komunikasi dengan beberapa negara seperti Portugal dan Belanda untuk melakukan laga uji coba bersama timnas Indonesia. FIFA Matchday itu kan tentu tempat kita mencari poin. Suka tidak suka untuk FIFA Matchday tahun ini di bulan Oktober itu sulit diadakan karena ada World Cup qualifying. Kita berbeda dengan Malaysia, artinya kalau Oktober November sudah ada World Cup qualifying yang dimainkan oleh senior tim, berarti FIFA Matchday-nya nanti ya seperti itu, sebuah kompetisi. Baru timnas Indonesia akhirnya memilih Tanzania sebagai lawan dalam laga uji coba sebelum bertanding pada 2 laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia yang akan datang. Di 2 laga sisa kualifikasi Piala Dunia melawan Irak dan Filipina, timnas Garuda minimal harus memenangi salah satu pertandingan untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sekaligus memastikan salah satu tempat di Piala Asia 2027. Artinya timnas Indonesia cukup memenangkan salah satu laga di antaranya. Kemudian ada juga warganet tetangga yang membuat pertanyaan kepada publik sepak bola di negaranya yang menanyakan bagaimana jika timnas Malaysia melawan timnas Indonesia. Okey, bro ni power lah sembang bola kan. Kita nak tanya lah, kalau Malaysia dengan Indonesia jumpa tahun ni, siapa yang akan menang? Okey, jujur kalau ikut performance, Indonesia. Kalau ni tengok, check IC tengok. Tak, rakyat Malaysia barai, bukan barai lah, tapi sebab Indonesia more better lah untuk tahun ni. Okey, kalau Malaysia lawan dengan Indonesia, kalau diorang jumpa lepas ni, siapa akan menang? Dia under ke atau Senior team lah, senior team? Kalau so far ni aku nampak Indonesia, nampak dia punya performance tu macam Indonesia kalah 5-0 kepada Iran, 4-0 kepada Libya dan kalah pada banyak lagi pasukan pada perlawanan persahabatan. Tapi hari ini mereka melakar sejarah masuk ke peringkat 16 besar Piala Asia. Malaysia yang ada sejarah baik dalam perlawanan persahabatan pula kecumlang awal. Pengajaran kepada kita ialah perlawanan persahabatan bukan pengukur kepada kekuatan sebenar sesebuah pasukan. Sebaliknya, ianya diukur di atas pentas piala berprestij macam Piala Asia ni. Ya, kita pungut banyak poin ranking, tapi akhirnya turun balik kan. Bila main dalam Piala Asia yang berprestij ni, semua pasukan nak menang sebab edisi akan datang, belum tentu mereka dapat masuk balik. Hong Kong pun bagi saingan sengit. Jepun yang bantai Turki, Jerman, itu pun akhirnya kalah pada Iraq. Jadi, tak ada pasukan yang lemah dalam Piala Asia, semuanya kuat. Erick Thohir yang merupakan Presiden Persatuan Bola Sepak Indonesia sekarang ni bukan biasa-biasa tau. Dia ni merupakan bekas empunya pasukan Inter Milan dan DC United. Dan sekarang ni pun dia merupakan antara empunya pasukan Oxford University di Liga 1 Inggeris. Tapi yang peliknya, dia ni pegang jawatan Menteri Badan Usaha Milik Indonesia, bukan Menteri Sukan Indonesia tau. Jawatan kabinet macam tak kena. Tapi kenapa benda ni berlaku? Kerana majoriti Persatuan Bola Sepak Wilayah dan Kelab Indonesia memilih dia untuk menguruskan bola sepak Indonesia, dan ternyata dalam tempoh beberapa bulan ni dia dah berjaya membawa Indonesia pergi sangat jauh, bahkan meninggalkan pasukan Asia Tenggara lainnya di belakang. Ternyata betapa pentingnya memilih ketua yang betul, yang memang ada hala tuju yang jelas, bukan disebabkan kroni semata-mata. Saya yakin bola sepak Indonesia semakin baik kerana pengurusannya yang mantap. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya guys ya, sudah sama-sama kita lihat dan sama-sama kita mendengar bagaimana komentar media Vietnam ya yang mengomentari uji coba Indonesia melawan Tanzania. Ya, sama-sama kita dengar sendiri bahwa mereka heran gitu kenapa Indonesia justru melakoni uji coba melawan
apa namanya, tim yang tidak populer ya bagi kita. Tetapi kan sama-sama kita lihat sendiri bahwa sebenarnya Tanzania ini peringkatnya kan lumayan cukup jauh di atas kita ya. Tanzania urutan apa peringkatnya 119 sedangkan kita 134 ya kan. Jadi kan 15 trip di atas kita. Jadi ya memang seperti itu, kita harus mencari lawan yang memang benar-benar di atas kita ya kan, supaya kita itu kan tujuannya uji coba itu kan sambil kita belajar ya kan, bukan hanya sekedar mencari poin, tetapi justru kita kan sambil belajar supaya timnas kita ini semakin matang untuk menghadapi lawan-lawan yang memang di atas kita. Tapi yang jelas intinya memang yaitu tadi, kita harus melakukan uji coba itu dengan tim-tim yang di atas kita ya kan. Kan sama, Malaysia dulu kan seperti itu, menolak kita karena kita dianggap di bawahnya. Ya sama lah sekalian juga, kita juga menolak ajakan mereka ya sama, dengan alasan seperti itu. Kenapa? Mereka bisa kok, kita ya harus bisa. Ya, yang jelas kita juga berharap guys ya, kita sama-sama berdoa ya, timnas kita ini semakin ke depan ini semakin apa ya, semakin maju ya kan, kualitas permainan, kualitas pemain kita semakin mantap, semakin brilian ya. Ya sekarang kita sudah lihat ya, Indonesia sudah naik kelas ya, semakin ke depan ini kita semakin naik ya kan. Dan kedua lagi kita sebentar lagi akan melakoni kualifikasi ya, melawan Filipina dan Irak ya. Kita berharap kita menang semua ya, walaupun satu pertandingan kita bisa lolos ke putaran berikutnya, tetapi kita berharap kita menang semua supaya itu menjadi nilai plus juga buat timnas kita ya. Dan sampai di sini dulu guys ya videonya. Kalau menurut teman-teman seperti apa ini, kasih komentar ya. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat, salam sukses buat kita semua.